Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, akan Mari bacakan kembali suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi untuk tanggal 1 hingga 7 bulan Agustus 2024. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya. Nah, kalau Mari lihat ini tuh seperti yang wahana permainan ya. Kalian berdua sedang berada di wahana permainan yang dimana permainan yang sedang kalian lakukan ini tuh dalam artian berpura-pura mencinta. Gitu ya, di situ ya. Nah, kamu Aries nampaknya sedang bertemu dengan seseorang yang bisa aja menjadikan kamu ya orang yang cukup istimewa untuk beberapa saat dalam hidupnya dia, tetapi keistimewaannya kamu itu tuh hanya akan bermasa tenggang waktu gitu loh. Jadi seseorang ini memang dia nggak ninggalin kamu gitu ya. Memang dia nggak ninggalin kamu, dia akan perlakukan kamu dengan sangat baik ya. Dia bisa bikin kamu ngerasa nyaman, dia bisa bikin kamu merasa berarti, berharga dan sebagainya gitu ya. Nah, tentu hal-hal yang katakanlah ya, hal-hal yang positif yang bisa bikin kamu itu tuh betah sama dia, ya dia akan lakukan hal-hal seperti itu, tindakan-tindakan yang bikin kamu berbunga-bunga itu gitu ya. Dan memang dia ingin kalau kamu itu tuh bisa menyamankan dirinya kamu dengan dia, kayak gitu ya. Memang dia ingin kalau kamu itu tuh bisa betah bersama dengan dia, walaupun rasa betah, walaupun gini ya, ketika kamu betah belum tentu dianya itu tuh akan memperlakukan kamu seperti itu selama-lamanya, berkelanjutan sampai sepanjang-panjangnya gitu ya, belum tentu di situ. Oke, memang dia di sini tuh bisa all in sama kamu ya dalam hubungan ini. Kamu lihat dia kayaknya tak berdaya tanpa kamu gitu ya. Kamu bisa melihat dia kayaknya dia berkorban sama kamu gitu ya. Dia ngejar-ngejar kamu gitu ya. Dia yang hajar bleh lah gitu ya. Dia yang tancap gas. Dia yang banyak banget effortnya dia gitu ya. Kamu mungkin kayak sempat ngelihat betapa tidak sanggupnya dia hidup tanpa kamu. Ketika katakanlah kamu bilang kamu mau pisah dari dia, dianya nangis-nangis bombay gitu ya. Atau ketika dia bilang dia mau pisah sama kamu, dia yang bilang pisah, dia yang balik lagi sama kamu gitu ya. Karena kalau Mari lihat ini hubungan kalian cukup dramatis gitu ya. Ngalah-ngalahin novel ini pisah ya, ngalah-ngalahin novel-novel roman-roman picisan itu ya. Lebih seru gitu, lebih seru relationship ini gitu ya, lebih asik gitu, lebih variatif, lebih berwarna gitu ya, nano-nano di situ, bisa indahnya dapat, gairahnya ada gitu ya, tenangnya juga ada, damainya ada, kacau balaunya ada gitu ya, kasarnya ada, lembutnya ada, semua bisa ada di sini. Ya, semua bisa ada kalian rasakan ketika menjalani koneksi ini, baik kamu ataupun dia. Gitu, ya. Jadi kayak yang udah cukup banyak pengalamannya kalian bersama, putus nyambung sudah, gitu ya. Saling rela untuk bunuh diri demi cinta sudah, gitu ya. Saling acuh, mengabaikan, merendahkan, meninggalkan sudah, gitu ya kalau Mari lihat ya. Jadi udah paket komplit ya. Hubungan ini tuh kisahnya
seperti kisah paket komplit gitu. Kalian jadinya tuh nggak butuh lihat-lihat drama Korea yang indah atau dramanya Indosiar yang penuh dengan kepedihan, pertentangan, perkelahian dan sebagainya gitu ya. Nggak perlu. Soalnya dengan menjalani relationship ini ya udah menjalani langsung gitu lah ya. Nggak hanya melihat kepalsuan yang ada di sana, tapi udah langsung gitu loh menjalani yang nyata di sini gitu dalam hubungan ini. Nah di sana ya. Jadi kalau mari tangkep bahwa ini kalau untuk pisah-pisah nggak maunya ini, oke? Kalau untuk pisah-pisah nggak mau. Tetapi tidak bisa selalu akan memprioritaskan relationship ini. Terutamalah di bulan 8 ini ya. Cerita pisah itu tuh nggak ada. Oke? Bahkan ini di bulan 8 bisa asik banget. Bulan kemarin boleh jadi agak-agak renggang gitu ya. Ada konfliknya gitu ya. Saling diam-diaman bisa di situ. Kayak saling bermusuhan juga bisa. Saling tidak seperti dua orang yang saling tidak kenal. Seperti dua orang yang saling acuh gitu ya. Ada main ego di situ. Aku nggak mau hubungi dia. Aku juga gitu-gitu. Gitu-gitu ya. Kayak saling tolak-tolakan gitu ya. Saling kayak mau seolah-olah mencampakkan relationship ini. Gitu. Ya. Tapi itu kemarin. Masuk nanti untuk di minggu pertama bulan Agustus. Ini tuh kayak orang yang lagi mabuk kepayang ya. Terutama Aries, nanti kamu akan lihat dari sikapnya si pasangan kamu. Gitu ya. Kayak lagi mabuk kepayang sama kamu. Gitu loh. Yang tadinya emoh, ogah, nggak mau bersikap manis sama kamu. Dengan berinisiatif duluan, minta maaf kah, chatting kamu kah, gitu ya. Memulai interaksi kah, gitu ya. Dulunya nggak mau gitu. Tapi nanti kamu akan melihat sikap itu akan berubah 180 derajat. Gitu lah. Ya. Nggak kayak dia yang kemarin hari marah sama kamu, ngambek sama kamu, cuek sama kamu. Gitu ya. Ya katakanlah di situ sikap-sikap yang dingin, sikap-sikap yang culas, sikap-sikap yang nggak asik lah gitu ya. Kayaknya bukan dia yang kemarin hari itu gitu. Soalnya ini tuh kayak orang baru gitu ya, gayanya gitu. Dan ya untuk beberapa fase yang seperti ini tuh udah seperti hatam lah kalian berdua ya. Terutama kalau hubungan ini tuh udah lama, udah bertahun-tahun gitu ya, udah hatam. Apalagi kalau ini udah suami istri gitu ya, udah sama-sama ngerti. Gitu ya, bahwa memang acap kali kalian mengalami dilema-dilema seperti ini. Gitu. Kalau kalian suami istri, tidak ada ini perpisahan. Baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk, gitu-gitu aja. Gitu ya. Terusan gitu-gitu aja. Gitu ya. Tetapi akhirnya ini tuh bisa ya membetahkan diri ya. Kalau ini pacaran ya. Kalau ini pernikahan. Bisa saling membetahkan diri. Oke, sama-sama paham bahwa inilah mode perjalanan relationship. Udah sama-sama paham. Nah, seperti itu. Namun kalau ini urusannya masih di pacar-pacaran, nah pacar-pacaran ini memang tetap aja setidaknya untuk Agustus nggak ada di sini tuh. Pisah-pisah tuh nggak ada. Gitu ya. Pisah bener-beneran pisah tuh sama sekali nggak akan terjadi. Kalau ancam-ancaman terus bisa ya bolak-balik seperti kayak tidak merasa nyaman. Kok dia nggak balas chatting, kok dia nggak ngajak ketemu, kok dia kelihatannya mengabaikan aku, gitu ya. Melihat kerenggangan bisa jadi bolak-balik ada. Gitu. Tapi habis renggang rapat lagi, renggang rapat lagi. Nah kayak gitu. Kalau kamu ini masih di posisi pacaran dengan si dia, mari lihat kamunya itu tuh yang kayak udah benar-benaran tahu ya bahwa bukan dia orang yang kamu maksudkan sebagai pasangan kamu untuk berstatus sebagai suami istri. Kamu hanya akan menjadikan hubungan ini ya
ya kayak bahasa Mari tadi, ini hanya main-main aja. Yang serius entar, nanti kamu mau cari dari luar hubungan. Mari lihat ya, kamu akan cari pria lain atau wanita lain yang lebih menunjukkan potensial ini hubungan bisa dibawa dalam artian yang long term gitu ya, yang berkomitmen, di mana kamu mau ngasih effortnya kamu lebih besar lagi gitu. Kalau dengan si pasangannya kamu saat ini, kalau ini pacaran ya, kamu nggak mau kasih effort gitu. Walaupun ya kamu sebenarnya ngarep gitu ya, kamu juga ngarepnya jika bisa ya bersama dengan dia sajalah gitu ya, karena dia mungkin ganteng kah, dia cantik kah, dia bisa bikin kamu merasa berbunga-bunga kah. Dengan banyaknya di sini kartu tertentu, mari lihat ini aktivitas pacarannya kalian udah kayak suami istri nih gitu ya, udah dalam nih, udah nge-seks gitu ya, udah nge-seks, udah yang kayak penyatuan lahir dan batin, seolah-olahnya seperti itu ya. Nah, karena sudah ada pertukaran karma ya, disinilah hubungannya itu tuh sulit nanti untuk lepas. Walaupun tahu aku hanya akan mode pacaran aja sama dia gitu ya, tapi walaupun ini ceritanya pacaran, yang kamu akan berjanji pada dirimu sendiri, aku nggak akan mau ngeseriusin dia gitu ya. Tapi walaupun begitu, meninggalkan dia Aries, kamu juga nggak mau gitu. Karena kadang-kadang gini, kayak gimana kamu mau ninggalin dia? Ketika kamu mau ninggalin dia, dia ngejar kamu, dia hadir dalam hidupmu, nah gitu. Dan ya yang dia tawarkan ke kamu masih ada, kamu ingat, oh iya ya, enak ya, ada manisnya, ada menyenangkannya, ada bikin aku ngerasa happy-nya gitu. Jadi kayak yang ya nggak buruk-buruk amat lah kalau dengan dia gitu ya, atau ya biar lebih rame aja lah hidup gitu ya, biar kamu nggak suntuk-suntuk aja lah, biar aja panjang sama dia gitu. Nah, ketika kamu nanti sudah punya juga ya, ketika kamu udah punya, ketemu nanti sama yang lebih ideal untuk kamu bawa ke serius, ini hubungan masih bisa tetap kamu jalani. Tentu ya sembunyi-sembunyi ya, tentu sembunyi-sembunyi. Tapi nanti yang akan lebih mendapatkan prioritasnya kamu, hubungan kamu sama yang lain. Itu mari. Jadi relationshipnya kalian ini tuh bisa jadi relationship cinta bersegi-segi. Kayak gitu ya. Ini bukan hanya cinta segitiga, bukan satu jumpa satu, tapi bersegi-segi dia, segi 6 kah, segi berapa kah. Bisa kayak gitu nih. Ya, kalau ini ceritanya masih pacaran. Oke. Kalau ceritanya sudah rumah tangga, ya seperti kata Mari tadi. Ya, ini banyak nano-nanonya, tapi lebih cenderung kalau Mari lihat si pasangannya kamu sebagai suaminya kamu ini atau sebagai istrinya kamu ini tuh tahu dia ngambil hati kamu seperti apa gitu ya, memperlakukan kamu seperti kamu bisa melambung ke langit ketujuh itu tuh kayak gimana, dia bisa di situ itu ya. Dan nanti kamu akan lihat bahwa ada effort-effortnya dia juga memang untuk nyenengin hatimu. Jadi ibaratnya begini, kalau kamu dengan dia ya, iya dia ada kekurangannya, tapi juga kelebihannya bisa nanti sebagai kompensasi dari kekurangannya dia ke kamu ini. Bisa kompensasi, ada kompensasinya di situ. Karena senakal-nakalnya suami kamu ini, sebandel-bandelnya istrinya kamu ini, masih ada kepikiran otak-otaknya dia ya, bahwa kamu ini tuh layak untuk dibahagiakan. Masih ada gairah semangatnya dia ya untuk berkontribusi membuat hidupnya kamu itu tuh ya minimal kamu harus kaya,
Minimal kamu harus jadi sehat. Ya, minimal kamu kayak ngerasa ada orang yang mencintai kamu, menyayangi kamu gitu ya. Minimal kayak gitu. Ya, dia pun nggak tega ini kalau Mari lihat bener-beneran ngenyakitin kamu, nggak tega dia. Gitu ya. Masih tinggi di situ tuh rasa empati simpatinya dia sama kamu. Kalau dia suaminya kamu, kadang-kadang memang mau dia lupa kalau dia suaminya kamu. Gitu ya. Tetapi setidaknya nanti di bulan 8 awal, ingat dia, ketika dia ingat dia bahwa dia adalah suamimu, ya istrimu, udah tuh. Ya udah tuh. Baik banget dia sama kamu. Itu ya, sayang banget dia sama kamu. Gitu loh. Dipastikannya banget kalau kamu itu tuh merasa cukup dengan kehadirannya dia. Dipastikannya banget gitu ya. Akan lebih intens dia menghabiskan waktu sama kamu gitu ya. Akan lebih berjuang dia. Apa ya yang bikin istriku ini tuh senang, suamiku ini tuh bahagia, apa ya? Dan dia akan lakukan itu loh ya. Nah, namun kadang-kadang di sini tuh memang dia agak-agak, terutama kalau kamu Aries cowok ya. Kalau kamu cowok, dia memang mau itu mengusahakan ya, biar kamu tuh gayanya manly banget sama dia. Gitu ya. Kalau kamu itu tuh kelihatan mau memperlihatkan sisi gagahnya kamu ke dia, nanti dia akan pancing-pancing di sana. Gitu ya. Tetapi ketika memang kamu mau melakukan hal-hal baik untuk dia, ya. Seneng banget hatinya. Seneng banget. Gitu loh, ya. Bisa ini tuh kelihatan bucin banget sama kamu nanti di awal bulan Agustus ini. Bucin banget. Kemana-mana tuh pengen nempel sama kamu. Pengen gelendot sama kamu. Nah, gitu ya. Nah, di situ. Tapi dia bisa agaknya cemburu-cemburuan gitu ya ini orang ya. Dia cukup ekspresif, Mari lihat ini. Kadang-kadang dia bisa bersikap jaim sama kamu. Tapi sebenarnya dibalik dari sikap jaimnya dia ingin banget itu tuh nunjukin ya ini dia, gilanya dia kayak gimana gitu ya, sangeknya dia ke kamu seperti apa gitu ya, jahatnya yang mampu dia lakukan ke kamu tuh seperti apa, baiknya dia ke kamu itu tuh seperti apa gitu ya, manjanya dia ke kamu seperti apa. Jadi dia itu tuh ingin kalau bisa memperlihatkan bahwa dia itu tuh telanjang ya, telanjang lahir dan batinnya dia ke kamu. Itu bukan hanya telanjang fisiknya aja, lahir dan batin di sana. Biar kamu tuh kenal betul bahwa kadang-kadang dia mau bersikap random banget sama kamu. Ketika sikap randomnya dia itu tuh ya inilah dia senyata-nyatanya dia ke kamu. Gitu ya, dia nggak bisa mempertahankan konsisten, misalnya ya marah terus sama kamu nggak bisa, manis terus sama kamu juga nggak bisa. Gitu ya, care terus sama kamu nggak bisa, abai terus ke kamu nggak bisa juga gitu ya. Memang orangnya rubah. Tapi dibalik dari rubah-rubahnya dia, harapannya dia sih dia tidak mengecewakan kamu ya. Apapun jenis hubungannya kamu dengan seseorang ini, kalau harapannya dia jangan dia yang menjadi sumber sakitnya kamu, sumber kecewanya kamu, sumber deritanya kamu. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Gemini, ada Aquarius, ada Leo, ada di situ energi dari Taurus, masuk energi dari Cancer, energi Aries hadir di sana, Sagittarius ada di situ ya. Aquarius ada di situ. Oke, baik. Mungkin itu aja lah dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.